Baik Shalom, siswa-siswi yang kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita masuk ke dalam materi selanjutnya yang telah kita pelajari adalah materi ini berkaitan dengan teknologi dan media dalam pembelajaran ini. Nah, semua kita pasti tahu teknologi adalah sebuah proses transfer ilmu, pengetahuan bagi setiap kita, tetapi dengan berbeda. Teknologi ini bisa membantu kita untuk menerima informasi yang lebih jelas. Untuk itu kita seluruh pendidik harus tahu bahwa teknologi ini sangat penting dalam pembelajaran. Untuk itu, apa tujuan yang harus kita capai untuk melakukan teknologi dalam pembelajaran ini? Yaitu di dalam dunia pendidikan, pentingnya teknologi adalah salah satunya supaya kita semua mengerti dan paham bahwa ternyata perkembangan zaman ini diikuti oleh teknologi, diikuti oleh perkembangan zaman. Yang dulunya kita semua memberi nilai secara fisik, mungkin harus berjumpa dengan guru masing-masing. Tapi pada hari ini lewat teknologi kita tahu bahwa dimanapun kita berada, kita bisa mengirim tugas apa yang telah diberikan guru kita atau dosen kepada kita supaya tugas ini bisa sampai di dalam media. Media itu adalah seperti yang saya pakai pada hari ini adalah laptop atau peserta didik punya, yaitu handphone. Dan inilah perkembangan zaman. Jadi untuk itu mempermudah kita untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan, transfer segala yang kita butuhkan untuk proses pembelajaran. Nah, harus kita ingat bahwa ini ternyata sangat penting dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu ada seorang tokoh namanya Nasution mengungkapkan bahwa teknologi adalah penerapan ilmu dasar yang memecahkan masalah guna mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ada tujuan dalam teknologi. Sekarang kita harus mengerti apa itu teknologi pembelajaran. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Berarti bahwa secara harfiah teknologi ini berasal dari bahasa Latin atau teksa. Bisa dilihat adalah teksa yang berarti menyusun atau membangun, sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas dan penggunaan mesin meskipun dalam arti sempit. Hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Handphone, laptop, dan gadget yang kita punya itu sering kita pakai sehari-hari. Itulah namanya teknologi yang harus kita punya. Lalu ada seorang tokoh juga namanya Gary J. Englin, dikatakan bahwa teknologi merupakan penerapan ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara rasional. Untuk itu teknologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditransformasikan dalam produk, proses, jasa, dan struktur organisasi. Jadi teknologi itu adalah sarana atau alat yang kita punya, maupun cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan, memecahkan suatu masalah, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya teknologi dalam pembelajaran kita. Lalu kita masuk ke dalam peran dan fungsi teknologi pembelajaran, yaitu peserta didik harus tahu bahwa teknologi ini adalah yang pertama mampu meningkatkan minat kita belajar. Sering kita bosan dalam pembelajaran begitu saja, pulpen dan hanya sebuah buku. Dan pada hari ini inilah teknologi yang kita punya dan memiliki informasi yang lebih banyak tentang pembelajaran, pengetahuan yang akan kita punya. Tidak kita bosan dengan pembelajaran. Lalu transfer informasi lebih utuh. Hal ini terlihat dari aktifnya indera seluruh kita pelajar atau seluruh guru-guru, seluruh dosen
Lalu ini adalah hasil inovasi dan teknologi yang diperlengkapi dengan gambaran abstrak. Lalu untuk itu yang ketiga, hasil inovasi dan teknologi akan merangsang kreativitas pelajar. Lewat teknologi kita semakin diperbaharui, jadi kreativitas kita dalam pembelajaran lebih aktif. Jadi untuk itu komputer itu yang dilengkapi oleh berbagai multimedia sehingga membuat kita secara interaktif memiliki kreatif yang sangat tinggi di dalam pembelajaran kita. Nah, untuk itu pentingnya teknologi di dalam proses pembelajaran kita. Mungkin siswa-siswi pada zaman ini sudah sangat mengerti tentang teknologi, dan tidak heran lagi bahwa anak kecil pun sudah mengerti memakai gadget, sudah mengerti memakai handphone yang kita punya. Jadi untuk itu semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih. Lalu ada teori praktek yang harus kita pelajari hari ini. Di dalam teori praktek itu ada perkembangan, lalu ada desain, lalu pemanfaatan, lalu pengelolaan, lalu penilaian. Jadi teori praktek ini ada beberapa lingkup. Yang pertama tadi adalah pengembangan, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah penilaian, yang keempat pemanfaatan, lalu yang kelima pengelolaan. Ini perlu kita pahami dalam teori praktek dalam pembelajaran teknologi dalam setiap peserta didik untuk kita punya. Untuk itu inilah yang harus kita ketahui, teknologi ini sangat merangsang pada kita untuk tetap terus kreatif dalam belajar. Untuk itu inilah media dalam pembelajaran PHK pada hari ini, pendidikan agama Kristen. Jadi teknologi itu harus dibawa dampak positif dan harus membawa dampak yang berpengaruh baik bagi setiap kita. Jadi untuk itu mari kita pakai teknologi ini dengan baik. Peserta didik harus melakukan transfer ilmu yang lebih dalam tentang pembelajaran teknologi di dalam kehidupan peserta didik hari ini. Kita pakai handphone kita untuk lebih kreatif dalam melakukan segala sesuatu yang kita punya. Jadi untuk itu satu hal yang kita tahu bahwa proses teknologi ini membuat kita belajar lebih bermakna, artinya pembelajaran yang penuh kesan, membekas dalam ingatan kita semua, siswa-siswi. Pusat belajar yang tepat membuat pembelajaran tidak mudah dilupakan, lalu belajar lebih menyenangkan. Pasti prinsip ini yang kita punya. Dari teknologi belajar lebih menyenangkan sekarang. Semua sudah serba ada. Kita tinggal mencari apa yang secara kita mau sakar atau mau kita ketahui. Lalu membuat kita belajar lebih mudah. Ini yang membuat kita artinya bahwa belajar yang mudah diterima oleh peserta didik ketika guru hendak memberikan atau menyampaikan informasi, siswa paham terhadap informasi yang dimaksud. Untuk itu peserta didik juga harus tahu apa itu pusat atau sumber belajar. Ada dikelompokkan supaya kita mengerti. Yang pertama itu adalah sumber cetak, yang kedua adalah sumber non cetak, lalu yang ketiga sumber fasilitas. Yang pertama tadi adalah sumber cetak, sumber belajar cetak seperti sumber belajar yang berbentuk visual, misalnya buku cetak, majalah, koran, poster, kamus, dan peta. Lalu yang kedua adalah sumber belajar non cetak seperti audio visual, e-book, internet, video pembelajaran,
rekaman dan link pembelajaran. Lalu yang ketiga itu adalah sumber belajar berupa fasilitas. Sumber belajar atau fasilitas artinya didasarkan pada sarana prasarana yang digunakan pada proses pembelajaran, yakni perpustakaan, studio dan lain sebagainya. Itu inilah yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Kita harus paham teknologi dalam pembelajaran itu harus membawa dampak yang baik bagi kita semua. Setiap pembelajaran pada saat ini adalah pakai teknologi itu dengan baik. Intinya kita pakai media ini dengan baik supaya generasi juga peserta didik yang belajar supaya mengerti bahwa teknologi itu berarti bukan membawa kita ke ranah yang negatif, tetapi selalu harus membawa kita ke ranah yang positif, memperkembang ilmu pengetahuan kita, memperluas ilmu pengetahuan kita, dan bermakna bagi semua orang. Terima kasih pada saat ini. Demikian pembelajaran kita.